Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nadia dengan NIM 43040020036. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang asesmen bakat untuk memenuhi tugas mata kuliah tes psikologi 2 dosen pengampu Ibu Eva Palupi. Kita sering mendengar kata bakat pada kehidupan sehari-hari, tapi ketika ada orang lain menanyakan definisi atau pengertian bakat, kita kadang hanya bisa menjawab bahwa bakat itu ya bakat, minat atau kesukaan dan hobi. Dengan jawaban itu, kadang orang yang bertanya-tanya bisa manggut-manggut mengiyakan tentang arti atau definisi tersebut. Nah, maka dari itu, mari kita mempelajari dulu tentang pengertian bakat. Istilah bakat ini berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan talent. Bakat adalah suatu konsistensi karakteristik yang menunjukkan kapasitas seseorang untuk mengetahui, menguasai pengetahuan khusus dengan latihan. Beberapa istilah sering dipakai ketika kita berbicara tentang bakat secara spesifik, antara lain aptitude, talent atau talenta, intelligence atau kecerdasan, gifted atau giftedness. Konsep bakat muncul karena ketidakpuasan terhadap tes intelijensi yang menghasilkan skor tunggal yaitu IQ. Semula, IQ inilah yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan di berbagai bidang. Namun, IQ tidak dapat memberikan banyak informasi. Tes intelijensi tidak memberikan rekomendasi untuk melakukan analisis kemampuan secara diferensial. Oleh karena itu, para ahli yang melakukan analisis diferensial tes intelijensi diragukan validitasnya. Definisi bakat tidak jauh berbeda dengan definisi intelijensi, seperti yang dikemukakan oleh Bingham dalam Bennett, bahwa bakat merupakan kondisi atau rangkaian karakteristik yang dipandang sebagai gejala kemampuan individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau serangkaian respon melalui latihan-latihan. Jadi, bakat merupakan hasil interaksi antara hereditas dan pendidikan. Kemudian, di slide selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Bakat berkembang sebagai hasil interaksi dari faktor yang bersumber dari dalam diri individu dan dari lingkungannya. Apabila kedua faktor tersebut bersifat saling mendukung, maka bakat yang ada akan dapat berkembang secara optimal. Nah, faktor apa saja sih yang bersumber dari diri individu yang mempengaruhi perkembangan bakat? Yang pertama, ada kemampuan atau potensi individu yang dibawa sejak lahir. Faktor bawaan akan sangat menentukan pembentukan dan perkembangan bakat seseorang. Lingkungan tidak akan dapat merubah membentuk manusia melebihi batas kemampuan yang dimiliki manusia. Kemudian yang kedua ada minat individu yang bersangkutan. Suatu bakat tertentu tidak akan berkembang dengan baik apabila tidak disertai minat yang cukup tinggi terhadap bidang atau hal yang sesuai dengan bakat tersebut. Yang ketiga ada motivasi yang dimiliki individu. Suatu bakat akan menjadi kurang berkembang atau tidak akan menonjol bila kurang disertai oleh adanya motivasi yang cukup tinggi untuk mengaktualisasikannya. Karena motivasi berhubungan erat dengan daya juang seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Keempat, ada nilai hidup yang dimiliki individu. Yang dimaksud dengan nilai hidup di sini adalah bagaimana cara seseorang memberi arti terhadap sesuatu di dalam hidupnya. Kelima, ada kepribadian individu. Faktor kepribadian ini sangat memegang peranan bagi perkembangan bakat seseorang. Keenam, atau yang terakhir, ada maturity, kematangan. Bakat tertentu akan berkembang dengan baik apabila sudah mendekati atau menginjak masa pekanya. Kemudian yang selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga memegang peranan yang sangat menentukan berkembang tidaknya suatu bakat loh. Oleh karena itu, lingkungan dapat berfungsi sebagai perangsang untuk berkembangnya bakat. Tetapi, dapat juga sebaliknya. Lingkungan justru menjadi faktor penghambat bagi aktualisasi dan perkembangan bakat yang dimiliki seseorang. Kemudian, di slide selanjutnya ada teori faktor. Yang pertama ada teori bakat menurut Howard Gardner. Teori bakat dalam psikologi menurut Howard Gardner memunculkan teori di mana manusia memiliki tipe bakat yang berbeda-beda. Di antaranya adalah yang pertama ada teori bakat bahasa atau linguistik, adalah bakat mengelola kata dan bahasa. Kemudian yang kedua ada teori bakat logika matematik, adalah bakat menggunakan logika terutama terkait dengan matematika. Ketiga, teori bakat musik adalah bakat menciptakan musik. Yang keempat, ada teori bakat kinestetik, adalah bakat yang mengendalikan gerak tubuh. Kelima, ada teori bakat ruang bidang atau spatial, adalah bakat yang berkaitan dengan persepsi visual. 6. Ada teori bakat interpersonal, adalah bakat yang berhubungan dengan memahami orang.
psikolog. Ada menurut Guilford. Menurut Guilford menyatakan bahwa bakat bertalian dengan kecakapan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya ada menurut Notoat Majo yang menyatakan bahwa bakat adalah salah satu kemampuan manusia atau achievement, capacity, dan aptitude. Kemudian yang terakhir ada menurut Utami Munandar yang menyatakan bahwa bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Oke, masuk materi yang terakhir yaitu instrumen pengukuran bakat. Dalam instrumen pengukuran bakat di sini ada beberapa. Yang pertama ada TIU5. TIU5 atau tes intelijensi umum 5 ini merupakan kelompok alat tes kecerdasan atau intelijensi. Tes ini dikembangkan oleh tim psikologi UI. Tes ini terdiri atas satu lembar kertas bolak-balik. Soalnya berbentuk gambar yang memiliki pola tertentu. Peserta tes TIU5 ini diminta untuk memilih salah satu jawaban yang benar. Sedangkan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tes TIU5 ini yaitu diantaranya ada lembar persoalan, alat tulis, dan pengukuran waktu atau stopwatch. Waktu pengerjaan pada tes ini adalah 8 menit. Kemudian ada aspek apa saja sih yang diungkap pada tes TIU5 ini? Jadi aspek yang diungkap pada tes ini diantaranya yaitu yang pertama ada tingkat kecerdasan atau intelijensi umum, yaitu kemampuan memahami informasi, berpikir, dan memecahkan masalah. Yang kedua ada kemampuan analisa sintesa, yaitu kemampuan mengurai permasalahan yang dihadapi serta menghubungkan suatu masalah dengan yang lain sehingga mampu menarik suatu kesimpulan. Ketiga ada logika berpikir, yaitu kemampuan penalaran atau kemampuan berpikir logis. Kemudian yang keempat ada fleksibilitas berpikir, yaitu kemampuan untuk menggunakan cara baru dalam menggunakan sudut pandang dan tidak kaku dalam menerapkan persepsi pribadi. Dan yang terakhir ada sistematika berpikir. Masuk yang kedua, yaitu ada tes administrasi keuangan dan perdagangan atau sering disebut dengan tes Ad-Kudak. Tes Ad-Kudak ini dikembangkan sejak tahun 1967 oleh Bagian Kejuruan dan perusahaan yang saat ini bernama Bagian Psikologi dan Organisasi atau PIO Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Tes Ad-Kudak atau Administrasi Keuangan dan Perdagangan merupakan baterai tes bakat yang dibuat khusus secara lokal untuk mengukur kemampuan di bidang administrasi, keuangan, dan perdagangan. Tes ini banyak dipakai sebagai indikator untuk tujuan seleksi di bidang administrasi keuangan dan perdagangan dan sejenisnya, dan kejuruan siswa SMA atau SMK maupun pemilihan jurusan kuliah, terutama di bidang ekonomi maupun ilmu sosial lainnya. Tes Ad-Kudak ini terdiri dari 5 subtes yang dapat diadministrasikan secara terpisah ataupun tidak berurutan sesuai nomor subtesnya. Dengan demikian, subtes tes Ad-Kudak dapat dipilih sesuai dengan keperluan. Masing-masing subtes ini memiliki batasan waktu pengerjaan berkisar 5-6 menit. Kemudian kelengkapan pelaksanaan tes Ad-Kudak ini yaitu ada manual atau pedoman tes, buku soal Ad-Kudak, lembar jawab, dan pengukuran waktu atau stopwatch. Yang selanjutnya ada tes E atau Mechanical Comprehension. Tes E ini merupakan tes untuk mengetahui kemampuan dasar teknik, yaitu kemampuan mengenali hubungan dan kesimpulan tiap situasi yang berbentuk gaya dan daya dalam prinsip fisika mekanika. Tes ini dapat digunakan untuk pemilihan jurusan di SMK, SMK atau pemilihan studi lanjut masuk perguruan tinggi, khususnya untuk pemilihan jurusan teknik. Selain itu, tes ini juga dapat digunakan dalam penempatan karyawan dalam proses seleksi, khususnya di bagian pemesinan atau yang membutuhkan pemahaman teknik. Kelengkapan pelaksanaan dalam tes E ini diantaranya ada manual atau pedoman tes, kemudian ada buku soal, ada lembar jawab, alat tulis, dan pengukur waktu atau stopwatch. Sedangkan waktu pengerjaan tes ini adalah 15 menit. Aspek yang diukur pada tes ini juga yaitu tentang pemahaman fisika mekanika. Kemudian yang ketiga ada tes kreativitas figural atau TKF. Menurut Munandar, Acir, Winata, Lestari, dan lain-lain menyatakan
adaptasi dari circle test yang dibuat oleh Torrance. Tes kreativitas figural atau TKF ini pertama kali digunakan di Indonesia oleh Utami Munandar pada tahun 1977. Dalam hasil penelitian tersebut diperoleh norma-norma baku dari TKF untuk siswa kelas 4 SD hingga siswa kelas 3 SMA atau mencakup usia 10 sampai 18 tahun. Kreativitas yang diukur dalam TKF memiliki pengertian sebagai kemampuan untuk membentuk kombinasi-kombinasi baru dari unsur-unsur yang diberikan yang tercermin dari kelancaran, kelenturan, dan orisinalitas dalam memberi gagasan, serta kemampuan untuk mengembangkan, merinci, dan memperkaya suatu gagasan. Istilah figural menyangkut informasi dalam bentuk konkret, berbeda dengan verbal yang menyangkut informasi dalam bentuk konsepsi atau konstruksi mental yang menggunakan kata-kata. Bentuk figural dari baterai tes Torrance ini meliputi kegiatan tugas yang pertama, yaitu membuat suatu gambar dari suatu bentuk yang diberikan. Kedua, ada melengkapi gambar berdasarkan beberapa rangsang garis. Yang ketiga, ada membuat macam-macam gambar dari sejumlah lingkaran yang diberikan sebagai rangsang atau circle test. Waktu pengerjaan pada tes ini adalah 10 menit. Kemudian apa saja sih aspek yang diungkap pada tes ini? Nah, aspek yang diungkap pada tes ini ada kreativitas, kelancaran dalam berpikir atau memberi gagasan, kelenturan berpikir atau membuat gagasan, kemudian ada orisinalitas dalam berpikir dan memberikan gagasan, kemudian yang terakhir ada kemampuan mengelaborasi. Kemudian yang terakhir ada tes Rothwell-Miller Interest Blank atau disingkat dengan RMIB. Tes ini disusun dengan tujuan untuk mengukur minat seseorang berdasarkan sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan. Selain itu juga berdasarkan atas ide-ide stereotip terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Kegunaan tes ini dapat digunakan untuk memahami ketertarikan individu terhadap suatu pekerjaan atau kecenderungan minat suatu pekerjaan. Tes ini terdiri dari suatu formulir atau blanko yang berisi suatu daftar pekerjaan yang disusun menjadi 9 kelompok dengan kode huruf dari A sampai dengan I. Kemudian dibedakan antara pria dan wanita. Masing-masing kelompok, yakni A sampai dengan I ini, terdiri dari 12 jenis pekerjaan yang masing-masing mewakili kategori pekerjaan tertentu. Waktu pengerjaan pada tes ini itu tidak dibatasi. Hanya saja peserta tes dimotivasi untuk mengerjakan secara spontan. Biasanya dapat selesai sekitar 15 menit. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam menyampaikan materi tentang asesmen bakat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.